Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, kita berjumpa lagi. Dan baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca basmalah agar kegiatan kita hari ini diberkahi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini masih sambungan dari pembahasan kita minggu lalu, masih satu bab. Tapi yang ini yang pembahasan kedua atau pembahasan yang B. Kemarin yang A dan sekarang yang B-nya. Oke. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Jangan di-skip ya, karena kuis kita hari ini jawabannya itu semua ada di video ini. Oke lah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yang mana materi ini masih sambungan dari materi minggu lalu. Oke, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Jadi pembahasan kita ini yang ke B, option ke B. Jadi tahapan budidaya tanaman sayuran. Oke, kita lihat dulu. Ini surah Thaha ayat 53 yang bersangkutan atau berkaitan dengan pembahasan kita, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat dulu tahapan budidaya tanaman sayuran. Oke, tahapannya itu ada perencanaan, persiapan sarana dan prasarana, kemudian teknik pembudayaan. Oke, yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini ada kuisnya. Kuis kita itu ada 4 soal. Soalnya itu ada yang pertama, tuliskan tahapan dalam budidaya tanaman sayuran. Kemudian tuliskan nama Latin dari tanaman bayam, tanaman kangkung, dan tanaman selada. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri dari tanaman bayam cabut atau sekul. Kemudian tanaman selada merupakan tanaman yang berasal dari negara. Oke, tanaman selada berasal dari negara mana? Yo. Oke, itu dia kuisnya 4 soal. Jadi selamat menyaksikan videonya biar tahu juga jawabannya ya. Oke, kita lihat. Pertama itu ada perencanaan. Oke, perencanaan budidaya tanaman sayuran harus dilakukan secara matang, karena perencanaan yang matang sangat penting dilakukan agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Oke, kita lihat. Jadi hasil produksi yang berkualitas akan sesuai dengan standarisasi mutu gizi yang diperlukan bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam perencanaan ini, kita harus mengetahui deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Oke, makanya kita harus tahu dulu tanaman apa yang akan kita budidayakan. Oke, selanjutnya tempat budidayanya. Oke, tadi kita sudah menentukan jenis tanaman apa yang akan kita budidayakan. Setelah itu, menentukan tempat budidayanya. Tempat budidaya dapat dilakukan di pekarangan, kebun, polybag, atau pot. Oke, itu tempat budidaya. Itu contoh tempat budidayanya. Oke, kemudian jadwal kegiatan. Oke, membuat jadwal kegiatan budidaya ini maksudnya biar tanaman kita itu terawat dengan baik, biar tanaman kita itu hasilnya jadinya bagus, subur, sehat karena terawat, karena sudah ada jadwalnya gitu. Oke, selanjutnya menyusun sarana dan prasarana. Oke, jadi menyusun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
Untuk apa? Untuk budidaya tanaman sayuran. Oke, selanjutnya. Oke, pertama tadi menentukan jenis tanaman sayuran. Jadi, mari kita kenali dulu beberapa jenis tanaman. Di sini kita hanya membahas 3, yaitu tanaman bayam, tanaman kangkung, dan tanaman selada. Oke, mari kita kenalan pertama dengan tanaman bayam. Oke, tanaman bayam nama latinnya yaitu Amaranthus sp. Bayam merupakan sayuran daun yang rasanya enak, renyah, dan lunak. Karena itu juga bayam sangat disukai oleh kalangan masyarakat. Oke, sayuran bayam mampu memberikan rasa dingin dalam perut serta memperlancarkan pencernaan. Jadi, daun bayam sering digunakan sebagai bahan untuk sayuran. Oke, sayuran apa aja? Mari kita lihat contohnya. Oke, ini dia sayuran sayur bening. Campur jagung, campur wortel. Kemudian ini sayur lodeh. Oke, sayur pecel, dan terakhir keripik. Oke, jadi tanaman bayam merupakan tanaman yang mudah diolah gitu. Oke, kemudian struktur fisik. Oke, kita lihat dulu jenis-jenis tanaman bayam. Oke, apa aja jenis-jenisnya? Yaitu ada bayam tanah, bayam berduri, bayam cabut atau sekul, dan bayam tahun atau petik. Oke, mari kita lihat struktur fisiknya. Oke, struktur fisik dari bayam tanah dan bayam berduri yaitu hampir mirip. Yang mana itu tumbuh secara liar, yaitu biasa tumbuh di sawah, kebun maupun ladang. Memiliki cita rasa yang enak, tidak bisa dibudidayakan. Ya, tidak bisa dibudidayakan karena dia tumbuhnya liar, maka tidak bisa dibudidayakan. Oke, selanjutnya bayam cabut atau sekul. Oke, ciri-ciri atau struktur fisiknya yaitu batang berwarna merah itu untuk bayam merah, atau hijau keputih-putihan untuk bayam warna putih. Ya. Pemanenan dilakukan dengan mencabut akarnya. Kemudian jenis bayam yang sering dibudidayakan ya. Bayam cabut atau sekul ini adalah jenis bayam yang sering dibudidayakan dan mudah gitu. Oke, selanjutnya bayam tahun atau petik, yaitu struktur fisik dari bayam tahun atau petik yaitu memilih daun yang lebar, kemudian dipanen daunnya saja dan bisa dibudidayakan. Oke, jadi bayam tahun atau petik inilah bayam yang cocok untuk keripik, karena kan kalau keripik itu untuk keripik bayam kan yang digunakan daunnya aja. Jadi karena daun bayam tahun ini lebar-lebar, itu sangat cocok untuk buat keripik seperti yang contohkan tadi. Oke, selanjutnya kita lihat habitat hidup tanaman bayam. Oke, tanaman bayam bisa tumbuh dengan baik jika dibudidayakan di daerah pegunungan. Tanaman bayam juga dapat tumbuh di dataran tinggi dengan derajat keasaman tanahnya antara 6 sampai 7. Oke, 7 itu normal, jadi kalau udah 6 itu agak becek gitu ya. Kemudian tanaman bayam dapat ditanam di sawah, tegalan, kebun maupun pekarangan rumah. Oke, yang di sawah tadi itu seperti bayam berduri dan bayam tanah. Oke, selanjutnya kandungan gizi dari tanaman bayam. Oke, sayuran bayam mengandung banyak vitamin. Selain itu, sayuran bayam mengandung mineral yang penting bagi kesehatan tubuh. Adapun kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram sayuran yaitu, maksudnya sayuran bayam ya, yaitu sebagai berikut. Oke. Sumbernya ini didapat dari Direktorat Gizi Departemen Kesehatan
rakyat Indonesia. Ini dia kandungannya. Itu ada kandungan kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan air. Kemudian B, D, D. Oke. Inilah kandungan gizi yang terdapat pada sayuran bayam. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanaman kangkung. Oke, nama latin dari tanaman kangkung yaitu Ipomoea sp. Oke, jadi tanaman kangkung ini merupakan tanaman sayuran yang sangat digemari oleh masyarakat karena tanaman kangkung digunakan sebagai bahan masakan. Contohnya seperti ini, cah kangkung. Aduh. Oke, kemudian mari kita kenalan dengan struktur fisiknya. Ya, jadi jenis kangkung itu ada dua, ada kangkung darat dan kangkung air. Oke, ini contohnya kangkung darat dan kangkung air. Oke, kita lihat struktur fisik dari kangkung darat. Oke, strukturnya itu atau ciri-cirinya itu batang berbentuk bulat kecil, beruas pendek-pendek dan memiliki warna hijau keputih-putihan. Kemudian daun berbentuk segitiga panjang yang meruncing dan berwarna hijau keputih-putihan. Dari segi bunganya, daun mahkotanya bunga berwarna putih bersih. Kemudian baik ditanam di tanah liat yang sudah digemburkan dengan diberi pupuk alam seperti pupuk hijau, pupuk kandang maupun pupuk kompos. Oke, selanjutnya kangkung air. Oke, struktur fisik atau ciri dari kangkung air yaitu batang yang bulat besar, lebih panjang dan berwarna hijau. Daun berbentuk segitiga panjang yang tumpul, lebar, lebih besar dan berwarna hijau tua. Bunganya berwarna putih keunguan dan dasar corong mahkota bunga berwarna kemerah-merahan. Oke, ini baik ditanam di sawah lempung yang subur. Tanah sawah yang dikehendaki adalah tanah yang selalu becek. Oke, karena dia kangkung air, jadi dia minimal itu harus becek. Oke, selanjutnya habitat hidup tanaman kangkung itu dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah maupun pegunungan. Oke. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman kangkung adalah tanah yang kaya akan bahan organik, memiliki derajat keasaman tanah kurang lebih 5,5 sampai 6,5 dan memiliki temperatur suhu 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Gitu. Oke. Selanjutnya kandungan gizinya. Ya, kandungan gizi pada tanaman kangkung itu kalau dari gizinya itu sama gitu ya, ada kalori, protein, lemak, jadi sama semua. Jadi yang membedakan itu jumlahnya gitu, jumlah kadar zatnya itu yang membedakan kandungan gizi sayuran itu. Oke, selanjutnya tanaman selada. Oke, nama latin dari tanaman selada yaitu Lactuca sativa. Cantik. Tanaman yang berasal dari kawasan Amerika. Oke, dari luar negeri loh tanamannya. Jauh dia jalan-jalan. Oke, udah kenal kan tanaman selada? Ini dia tanaman selada. Oke, struktur fisik tanaman selada. Kita lihat dari akar. Akar tunggang dan serabut. Kemudian batang berukuran pendek dan hampir tidak terlihat. Berdiameter 2-7 cm, bersifat kukuh, tegap dan kuat. Oke, batangnya itu bisa dilihat yaitu dari
ini yang dekat akar nih, itu batangnya ya. Kan dibilangnya berukuran pendek dan hampir tidak terlihat. Iya, karena susah membedakan mana batang dan mana daunnya gitu. Oke, kemudian dari daun selada keriting, yaitu bulat panjang dan bergerigi. Warna selada itu banyak, ada hijau muda, terang, dan merah. Sifatnya lunak dan renyah. Oke, selanjutnya setelah struktur fisik, kita masuk ke habitat hidup. Oke, tanaman selada akan tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang subur dan mengandung banyak bahan organik. Selain itu, air tanah harus baik dan memiliki derajat keasaman pH tanah antara 5,5 sampai 6,7. Tanah yang memiliki tekstur lempung berpasir cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman air. Tanaman selada juga dapat tumbuh dengan baik pada iklim sedang maupun tinggi. Oke, itu habitatnya tidak jauh berbeda dengan cara penanaman kangkung. Habitat kangkung. Oke, kemudian kandungan gizinya sama saja ya. Oke, sama saja. Jadi yang membedakan itu hanya jumlahnya saja. Oke, baiklah. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Oke, itu tadi videonya. Gimana? Sudah ditonton kan? Oke, jadi selamat mengerjakan kuisnya. Semoga mendapat nilai yang bagus biar nilainya juga nilai akhirnya juga bagus. Oke, baiklah. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, tadi kita sudah mulai dengan basmalah dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.